Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Safira Aulia Putri di video pembahasan materi sosiologi. Kali ini kita akan membahas satu materi yang menarik dan juga bisa dipraktekkan. Apakah materi itu? Yaps, materi itu adalah materi penelitian sosial. Untuk lebih lanjut lagi, simak video ini ya. Yang pertama, apakah penelitian sosial itu? Penelitian sosial sendiri diambil dari bahasa Inggris yaitu research, di mana kata re yang berarti kembali dan search yang artinya mencari. Dengan kata lain, research artinya mencari kembali suatu pengetahuan. Penelitian sosial juga berfungsi untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya juga berguna. Adapun syarat-syarat untuk dianggap sebagai penelitian sosial. Yang pertama, harus bersifat sistematis, yaitu sesuai dengan tata urutan dan juga tentunya harus berpola. Yang kedua, harus sudah terencana. Dalam arti tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Yang ketiga, harus mengikuti prosedur ilmiah. Adapun juga ciri-ciri penelitian sosial. Yang pertama, ada tujuan penelitiannya. Yang kedua, meliputi kegiatan yang sudah terencana dan sistematis. Yang ketiga, menggunakan analisis secara logis dan masuk akal. Yang keempat, bersifat ilmiah atau empiris. Yang kelima, pencarian data dilakukan secara objektif. Yang keenam, objek penelitiannya adalah gejala dan fakta sosial. Yang ketujuh adalah menarik kesimpulan. Yang kedelapan, yaitu prosesnya dilakukan secara berkelanjutan, dalam arti proses tersebut dilanjutkan secara bertahap. Yang kesembilan, memerlukan manajemen waktu. Ini adalah yang paling penting dalam ciri-ciri penelitian sosial. Dan yang terakhir adalah melakukan kontrol. Lalu, ada juga langkah-langkah dalam melakukan penelitian sosial. Yang pertama adalah menentukan topik dan masih sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua, meliputi kegunaan secara praktis. Yang ketiga, datanya cukup tersedia. Dan yang keempat, datanya bukan duplikasi, teman-teman. Lalu, langkah yang kedua untuk melakukan penelitian sosial adalah studi pendahuluan, yaitu dengan cara mencari data tentang penelitian sosial yang akan dibahas. Langkah yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Dan langkah yang keempat adalah pemilihan metode penelitian, yaitu tujuannya sendiri untuk menentukan bagaimana kita menjelaskan dan bagaimana kita mencari data tersebut. Langkah yang kelima adalah menentukan variabel penelitian. Dalam penelitian ada dua jenis variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi suatu fenomena. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu variabel yang fenomenanya menjadi titik fokus dalam penelitian. Langkah yang keenam adalah menentukan instrumen penelitian. Langkah yang ketujuh yaitu mengumpulkan data penelitian. Langkah yang kedelapan adalah mengolah data. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis penelitian sosial. Jenis penelitian sosial ada 6 jenis, yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh, berdasarkan bidang yang diteliti, berdasarkan tempat penelitian, terus berdasarkan metode yang digunakan, berdasarkan ilmiah, dan juga berdasarkan ilmu garapannya.
Jadi, yang pertama kita akan bahas tentang jenis penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh. Jenis penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh ada 3 jenis penelitian. Yang pertama, penelitian dasar, yang kedua, penelitian terapan, dan yang ketiga adalah penelitian evaluasi. Oke, kita masuk yang jenis penelitian kedua, yaitu berdasarkan bidang yang diteliti. Ada 2 jenis penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Yang pertama adalah penelitian sosial, yang kedua adalah penelitian ektaksa. Yang ketiga, jenis penelitian yang ketiga adalah berdasarkan tempat penelitian. Ada 3 jenis, yang ketiga adalah berdasarkan tempat penelitian. Yang pertama ada field research, artinya penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangannya. Yang kedua ada library research, yaitu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk percobaan atau penelitian. Yang ketiga ada laboratory research, yaitu penelitian yang memanfaatkan tempat-tempat tertentu seperti laboratorium. Jenis penelitian yang keempat adalah berdasarkan metode yang digunakan. Ada 4 jenis metode yang digunakan, yaitu yang pertama penelitian survei, yang kedua penelitian histori, yang ketiga penelitian eksperimen. Ada 3 jenis saja. Yang kelima, jenis penelitian sosial yang kelima adalah berdasarkan ilmiah. Ada 2 jenis penelitian berdasarkan ilmiah. Yang pertama adalah penelitian ilmiah, dan yang kedua tentunya ada penelitian non-ilmiah. Lalu jenis penelitian yang keenam berdasarkan ilmu spesialis garapannya. Ada 5 jenis penelitian berdasarkan ilmu garapannya, yaitu yang pertama penelitian bisnis, yang kedua penelitian ekonomi, yang ketiga penelitian pertanian, yang keempat penelitian komunikasi, dan yang kelima adalah penelitian hukum. Oke teman-teman, segini saja pembahasan tentang penelitian sosial. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.